Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita melanjutkan kajian kita Fiqhul Akhlaq wal Muamalat ma'al Mu'minin. Ini bagaimana kita berakhlak dan bermuamalah kepada kaum mukminin. Masih berbicara tentang bagaimana tata cara kita berbicara dengan manusia. Di mana kita memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau berbicara dengan para sahabatnya, memberikan kata-kata yang membuat hati mereka itu tentram. Iya. Di antaranya adalah ketika dalam sebuah kisah, ketika Rasulullah SAW memberikan harta kepada mu'allafat, ya orang-orang mu'allaf, namun tidak memberikan Ansor sedikit pun juga, sehingga orang-orang Ansor itu merasa bersedih. Ya, mereka tidak mendapatkan harta apapun juga. Maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Ansar menenteramkan hati mereka. Kata beliau, ya ma'asyaral Ansar, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi wa 'alatan fa'agnakumullahu bi. Hai orang-orang Ansar, bukankah aku dahulu mendapati kalian orang-orang yang tersesat jalan, lalu Allah pun memberikan hidayah kepada kalian denganku. Dahulu kalian berpecah belah, saling berperang, lalu Allah pun menyatukan hati-hati kalian. Dahulu kalian miskin, lalu Allah pun memberikan kekayaan kepada kalian. Maka mereka berkata, ya Allah wa rasuluhu aman, Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mengungkit kenikmatan. Kemudian Rasulullah SAW sabda, ala tardaun an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tadhhabuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Apakah kalian tidak ridha manusia membawa harta berupa kambing, demikian pula unta, sementara kalian pulang membawa Rasulullah SAW? Tidakkah kalian ridha itu? Yang mendengar perkataan ini, ya para sahabat, yaitu orang-orang Ansar, mereka mengatakan, kami ridha wahai Rasulullah. Subhanallah, ya, ucapan yang memberikan ketentraman kepada para sahabat. Demikian Rasulullah SAW menjaga perasaan-perasaan mereka. Ya. Di antaranya juga ketika ada seorang pemuda yang minta izin kepada Rasulullah untuk berzina. Bagaimana jawaban Rasulullah SAW terhadap pemuda tersebut? Apakah Rasulullah berkata, jangan berzina? Apakah Rasulullah mengatakan, ya zina itu haram, langsung begitu? Ternyata tidak. Coba dengarkan ya bagaimana kebijakan Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah memberikan jawaban yang memberikan ketentraman hati kepada pemuda ini. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Abu Umamah, ia berkata, inna fatan syaban atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, ya Rasulullah, idzan li bizina. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina, hai Rasulullah. Fa'aqbala al-qaum alaihi fazajaruh, maka orang-orang pun memarahi dia. Ya. Faqalu, apa kata Rasulullah? Biarkan. Faqala udnu, lalu Rasulullah bersabda kepada pemuda ini, mendekat kemari. Fadana minhu qariban, lalu si pemuda ini pun dekat dengan Rasulullah SAW. Qal fajalas, lalu si pemuda ini pun duduk. Qala atuhibbuhu li ummik, kamu suka tidak kalau ibumu dizinai orang? Qala la wallah, si pemuda ini berkata, tidak demi Allah. Ja'alani Allah fida'ak,
Allah menjadikan aku sebagai tebusannya. Qala walan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Orang-orang pun juga tidak suka kalau ibunya dizinai. Qala la afatuhibbuhu li ibnatik. Kemudian Rasul bersabda lagi, kamu suka tidak kalau anakmu dizinai orang? Qala wala wallah ya Rasulullah ja'alani Allah fida'ak. Kata si pemuda ini, tidak, demi Allah ya Rasulullah, ya, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusannya. Kata Rasulullah, walan nasu hibbunahu li banatihim. Orang-orang pun tidak suka anak mereka dizinahi orang. Qala fatuhibbuhu li ukhtik. Kemudian Rasul bersabda lagi, kamu suka kalau saudarimu dizinahi pemuda, dizinahi seorang laki-laki lain? Ya, qala la wallah. Si pemuda ini berkata, tidak, demi Allah. Ja'alani Allah fida'ak. Kata Rasulullah, walan nas yuhibbunahu li akhwatihim. Orang-orang pun tidak suka kalau saudarinya dizinahi orang. Qala li afatuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau bibimu dizinahi orang? Qala la wallah. Si pemuda itu berkata, tidak, demi Allah. Ja'alani Allah fida'ak. Qala walan nas yuhibbuna li ammatihim. Orang-orang pun tidak suka kalau bibi mereka dizinahi. Qala afatuhibbuhu li khalatik. Kamu suka kalau saudari ibumu dizinahi orang? Kata laki-laki ini, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Ja'alani Allah fida'ak. Kata Rasulullah, walan nas yuhibbunahu li khalatihim. Orang-orang pun tidak suka kalau saudari ibunya dizinahi orang. Fawadha'a yadahu alaihi wa qala. Kemudian Rasulullah SAW pun meletakkan tangannya kepada pemuda tersebut dan berkata, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini, sucikan hatinya dan jagalah kemaluannya. Subhanallah. Ya. Dan semenjak itu si pemuda tidak ada lagi keinginan untuk berzina. Luar biasa bagaimana tata cara Rasulullah SAW membimbing si pemuda ini. Si pemuda ini datang untuk berkata, saya mau berzina ya Rasulullah, izinkan saya. Barangkali kalau kita marah, kita akan melotot kepadanya. Mungkin kita akan mengucapkan kata-kata yang keras kepadanya. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW membimbing si pemuda yang tidak faham ini. Ya, Rasulullah SAW bertanya kepada dia, yang membuat akal dia berpikir. Ya, kamu suka kalau anakmu dizinai orang? Kamu suka kalau ibumu dizinai orang? Kamu suka apabila pamanmu dizinai orang? Kamu suka kalau saudarimu dizinai orang? Demikian pula orang-orang pun tidak suka itu. Ya, kalau kamu tidak suka, manusia pun tidak suka. Sehingga akhirnya si pemuda ini pun kemudian didoakan oleh Rasulullah supaya diampuni dosanya, disucikan hatinya dan dijaga kemaluannya. Subhanallah ya akhi, betapa butuhnya kita kepada akhlak ini di zaman-zaman sekarang, di mana kebodohan merajalela. Banyak pemuda tidak faham tentang pacaran, tentang zina. Banyak pemudi tidak faham tentang bahwa membuka aurat itu tidak diperbolehkan. Mungkin kalau kita katakan langsung kepada dia, kamu enggak boleh membuka aurat, dia tidak akan terima. Tapi ketika kita ajak dia berfikir, kita berikan kepada dia pemahaman yang sahih supaya dia faham, maka barangkali itu lebih bisa diterima oleh hatinya. Ini adalah merupakan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Kemudian ya akhi, di antara perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah memberikan rasa cinta kepada orang yang ingin dinasihatinya. Ketika ia ingin menasihati, beliau sedang ingin menasihati oleh seseorang kepada seseorang, Rasulullah mengucapkan kata-kata yang membuat dia suka dulu. Yang kemudian baru Rasulullah memberikan nasihat. Ya, luar biasa ya akhul Islam, azakumullah. Cara yang sangat indah sekali. Ya. Sebuah contoh misalnya ketika Rasulullah SAW menasihati Hatib bin Abi Balta'ah,
di mana ia mengirim surat dan hendak membocorkan rahasia Rasulullah dan kaum mukminin. Ya, ketika waktu itu Hatib dipanggil oleh Rasulullah, kemudian ya, Umar berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, biarkan aku memenggal orang munafik ini." Kata Rasulullah, "Biarkan. Bukankah ya Hatib ini orang yang ikut perang Badar?" Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang ikut perang Badar, "I'malu ma syi'tum, qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kamu inginkan, aku telah ampuni dosamu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Hatib, "Ya Hatib, apa yang membuat kamu melakukan perbuatan itu, hai Hatib?" Ya. Subhanallah, ya akhul Islam azakumullah. Ya, ucapan-ucapan yang membuat Hatib ini merasa tentram, merasa tenang. Sementara kita ketika ada orang yang salah, ya, kita panggil dia sehingga orang itu merasa ketakutan terlebih dahulu. Ya, kita hardik dia dengan ucapan kata-kata yang membuat dia sakit hati. Atau kita ya terkadang menyindir dia dengan sindiran-sindiran yang menyelekit, ya, yang menyakiti hati dia. Bukan seperti itu adab Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Ya, akan tetapi kita ucapkan dulu kata-kata atau kalimat-kalimat yang membuat dia suka. Kemudian kita berikan nasihat-nasihat yang baik kepada dia, sehingga pada waktu itu dia akan bisa menerima nasihat kita dengan baik. Ikhwatul iman azakumullah. Demikian pula akhi, kita berusaha untuk memasukkan rasa gembira kepada orang yang kita ajak bicara. Akhal Islam azakumullah. Demikianlah di antara akhlak Rasulullah SAW di dalam mengajak bicara kepada manusia. Di antaranya akhi, intiqaul kalimat wa ikhtiyar al-alfaz wal ibarah. Itu memilih kata-kata yang tepat, memilih lafaz-lafaz dan ungkapan-ungkapan yang santun dan baik. Ya. Ini adalah merupakan perkara yang sangat dianjurkan oleh Islam. Ya, untuk mengucapkan atau memilih kata-kata, kalimat-kalimat yang tepat. Demikian pula ya lafaz-lafaz dan ungkapan-ungkapan yang baik dan bagus. Oleh karena itu Allah berfirman ketika mensifati ya ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil itu mengajak bicara dia, qalu salama, mereka menjawab dengan selamat. Artinya mengucapkan kata-kata yang selamat. Ya, ungkapan-ungkapan, demikian pula lafaz-lafaz ia pilih. Ya. Cercaan tidak dibalas dengan cercaan, akan tetapi cercaan dibalas dengan senyuman, dengan kata-kata yang indah, yang mungkin orang yang mencercanya merasa malu, ya, dengan kata-kata kita yang kita pilih tersebut. Dan ini butuh kekuatan akhi, ya, untuk tidak terpancing dulu oleh emosi, karena ketika emosi kemarahan itu meluap-luap akibat daripada kita dicerca orang, keinginan manusia adalah untuk membalas dendam, kemudian mengucapkan kata-kata yang sama kepada dia. Ya, tapi ketika kita tahan emosi kemarahan kita, kemudian kita berpikir kalau kita balas emosi kemarahan dengan kemarahan, ya ucapan hardikan, cercaan dengan cercaan, tentu tidak akan memberikan maslahat apa-apa. Yang ada mungkin akan semakin besar, semakin lebar, semakin rusuh, ya. Akan tetapi ucapkan kata-kata yang indah. Ya akhul Islam azakumullah. Wanzur ila adabi Ali radhiyallahu anhu wa ma'ahu sahabiyyun akhar. Lam arsalahuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil bahthi 'anil ma' faltaqaya bi imra'atin baina majadatayn aw safihatayn min ma'in 'ala ba'inin laha faqala laha intaliqi idhan qalat ila ayn qala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat alladhi yuqalu lahu as-sahabi qala huwa alladhi ta'nin. Ya, coba lihat bagaimana adab sahabat yang bernama Ali dan sahabat lain yang bersamanya yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mencari air. Kemudian ia bertemulah dengan seorang wanita yang ia membawa 2 ember air ya di atas untanya. Kemudian ya Ali bin Abi Thalib dan sahabat ini berkata kepada wanita ini, "Pergilah kamu,
Kata wanita ini kemana? Ya, kata keduanya kepada Rasulullah. Kata wanita ini kepada orang yang disebut sahabi. Kata Ali, iya. Apa maksudnya? Yaitu kepada orang yang kamu maksud. Ya. Dia tidak mengatakan kepada tidak. Tapi maksudnya dia yang kamu maksud. Anzur ila hadzal adab falam yaqula laha la. Lihat adabnya. Ya, Ali bin Abi Thalib dan sahabat ini tidak berkata kepada wanita ini tidak. Ya. Akan tetapi keduanya berkata huwallazi ta'nin. Dia yang kamu maksud. Ya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wa fihi adabun hasan. Di sini terdapat adab yang sangat bagus sekali. Ya, walau qala laha la fatal maqsud. Sebab kalaulah Ali dan sahabat ini berkata kepada wanita ini bukan, tentu ya akan hilanglah maksud tujuan yang diinginkan. Kalau mengatakan iya, tentu ini pun juga tidak bagus karena kata-kata sahabi itu tidak layak untuk Rasulullah. Tapi mereka menjawab huwallazi ta'nin. Dia yang kamu maksud. Ya. Subhanallah, ikhwatul Islam, a'azakumullah. Betapa indahnya jawaban keduanya. Sehingga pada waktu itu mereka selamat dari dua perkara yang tidak diinginkan. Wanzur aidan ila ma fi hadhil ayatil karimah, dan coba kita perhatikan juga dalam sebuah ayat yang mulia ini di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25. Wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Dan pada hari Hunain, ingatlah ketika jumlah kalian yang banyak membuat kalian bangga diri, dan jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk kalian, dan bumi yang luas itu menjadi sempit, kemudian kalian pun lari tunggang langgang ke belakang. Di sini Allah menyebutkan bahwa para sahabat di perang Hunain itu lari tunggang langgang ke belakang. Walakin lamma su'ila al-Bara' radhiyallahu anhu, ya tara kaifa ajab. Tapi ketika Al-Bara' ditanya, coba engkau lihat bagaimana beliau menjawabnya. Dalam sahih, ya, itu Sahih Bukhari, bahwa Al-Bara' bin Azib datang kepadanya seorang laki-laki, lalu berkata, ya Aba Umar, atawallaita yawma Hunain? Hai Aba Umar, kamu dahulu lari ya di perang Hunain. Faqala amma ana fa ashhad 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yuwalli. Maka Al-Bara' berkata, adapun aku bersaksi bahwa Rasulullah SAW tidak lari sama sekali. Ya. Dalam satu riwayat, orang ini berkata, afarartum an Rasulillah SAW yawma Hunain? Ya. Apakah kalian lari dari Rasulullah SAW di hari Hunain? Maka Bara' menjawab, tapi Rasulullah tidak lari. Ya. Faqad yatawahhamu as-sa'il min ijabatil Bara' idza ajabahu biqauli na'am fararna anna Rasulullah SAW farra ma'ahum. Ya, di sini Al-Bara' memberikan jawaban supaya tidak memberikan kesan kalau dijawab ya kami lari waktu itu. Ya. Supaya tidak memberikan jawaban kesan bahwa Rasul ikut lari. Akan tetapi ya, Bara' tidak ingin dipahami seperti itu. Al-Bara' berkata, tapi Rasulullah tidak lari. Ya. Kami memang lari, tapi Rasulullah tidak lari. Karena Rasulullah bukan orang yang pengecut, Rasulullah orang yang paling pemberani, ya akhal Islam, azakumullah. Kata Imam Nawawi, hadzal jawabu min badi'il adab. Ya, ini merupakan jawaban yang sangat indah sekali. Ya. Supaya tidak memberikan kesan yang tidak baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, di antaranya juga yaitu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma balaghahu anna Khalidan qatala al-qaum alladzina qalu sabana. Di antaranya juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khalid yang membunuh suatu kaum yang mengatakan sabana. Ya, mereka niatnya mau mengatakan aslamna, tapi mereka mengatakan sabana. Akhirnya dibunuh oleh Khalid, ya. Dan dalam hal ini Khalid bin Al-Walid salah, ya, melakukan kesalahan. Ya.
Maka apa kata Rasulullah? Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepada engkau dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Ya. Coba bedakan ya akhi, ketika kalau Rasulullah berkata, ya Allah, aku berlepas diri dari Khalid, ya, dengan mengatakan, ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang diperbuat oleh Khalid. Ya, sungguh dua kata yang sangat berbeda. Namun itulah Rasulullah SAW, orang yang sangat lembut ucapannya, kata-katanya. Ya. Oleh karena itu ya akhi azakumullah, betapa butuhnya kita di dalam berbicara memilih ungkapan-ungkapan yang baik. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina walau qulu dhurna wasma'u. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ucapkan ra'ina, tapi ucapkan unzurna, ya, wasma'u, dan dengarlah. Kebanyakan ahli ilmu ya berpendapat bahwa mereka dilarang untuk mengucapkan kata-kata ra'ina. Kenapa? Karena orang Yahudi waktu itu menggunakan kata-kata tersebut untuk mengolok-olok Rasulullah SAW. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin jangan mengucapkan kata-kata ini, tapi ucapkan kalimat lain yang semakna, yaitu unzurna. Ya, subhanallah. Ya, ketika kata-kata itu digunakan oleh ya orang-orang untuk memperolok ya Rasulullah, maka Allah melarang mengucapkan kata-kata tersebut, walaupun tujuannya tidak untuk memperolok. Dalam rangka apa? Supaya tidak ya menyerupai mereka, tapi menggunakan kata lain yang semakna ya dengan mengucapkan unzurna. Ini adalah merupakan ya perintah untuk memilih ucapan dan kata-kata, sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam kita tidak jatuh ya di dalam perkara yang disebut dengan menyerupai orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kemudian ya akhi, di antara adab kita ketika berbicara kepada manusia, at-tanadi bi ahabbil asma. Kita panggil teman-teman kita dengan nama yang paling indah, yang paling baik. Ya. Wa yustahabbu laka an tunadiyan nas wa tad'uuhum bi ahabbi asma'ihim ilaihim wa awqi'iha fi anfusihim. Sangat disukai ya kita untuk memanggil manusia dengan nama-nama yang paling disukai oleh dia. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala saja melarang kita, maka kewajiban kita adalah untuk mempraktikkan perintah Allah. Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memanggil dengan ya alqab, dengan gelar-gelar yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruknya nama adalah kefasikan setelah keimanan. Allah melarang kita untuk memberikan gelar-gelar yang tidak baik kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Tapi ya, panggillah mereka dengan nama-nama yang paling disukai oleh mereka. Ya, dahulu kaum Arab mereka paling suka memanggil dengan kunyah, ya Aba Amr. Kenapa? Karena itu litahabbub. Ya, mereka gunakan biasanya untuk semakin menambah rasa cinta, rasa dekat. Demikian pula ya, apabila kita tahu teman kita punya teman yang ia sukai, maka kita panggil ia dengan nama yang disukai tersebut, sehingga pada waktu itu ya semakin hati kita dekat dengan dia, semakin tumbuh rasa cinta dengan dia. Nah, inilah ya akhul Islam azakumullah ya, di antara adab-adab yang hendaknya kita perhatikan di dalam ya bermuamalah dengan manusia. Ya, semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, terutama saya pribadi sebagai seorang ya pembicara, ya untuk berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang sangat berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ya, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon
di 0218236543. Dan untuk pelayanan pesan singkat, alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah masuk. Dan silakan untuk kesempatan bersama kami berikan di layanan telepon. Sekiranya untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Piliana di Situbondo. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fikum. Barakallahu. Ini anak kan sering ngasih nasihat sama saudara, tapi ditolak nasihat anak sama saudara. Terus biarlah kalau amalan kamu buat kamu, amal saya, katanya bilang begitu. Belum tentu orang yang sholat itu, yang rajin sholat itu masuk surga. Belum tentu orang yang tidak mengerjakan sholat itu masuk ke neraka. Ini bagaimana Ustaz? Saya apa yang Anda harus lakukan? Kalau mohon jawabannya, syukron. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya, untuk memberikan nasihat butuh kesiapan hati. Karena ketika kita memberikan nasihat kepada manusia, seringkali manusia memberikan jawaban yang membuat kita bingung. Seringkali kita mendapatkan jawaban yang terkadang membuat hati kita marah, kesal. Di sini memang ya butuh kepada kekuatan jiwa. Makanya tidak setiap orang bisa memberikan nasihat. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang untuk sholat, dia menjawab, orang sholat juga belum tentu masuk surga. Mungkin kita marah, rasanya ingin aja untuk bertengkar dengan dia. Tapi kalau kita marah, bukan memberikan maslahat, yang ada adalah ya akhirnya berantem, bertengkar. Akibatnya nasihat pun akhirnya malah semakin tidak berguna. Tapi kalau kita berpikir sebentar, sejenak, ya orang ini bodoh, dia mengucapkan kata-kata ini karena kebodohan dia. Kemudian kita berpikir bagaimana kita mengucapkan kata yang lebih baik. Kita katakan, Masya Allah, memang betul sekali, orang yang masuk surga orang yang sholat belum tentu masuk surga. Ya kalau orang yang sholat saja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak sholat. Ya, bukankah Allah memerintahkan kita untuk beramal soleh, Mas? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran dan hadis untuk sholat? Ya. Orang yang sholat berusaha untuk masuk surga. Dan insya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang sholat. Ya. Maka dari itu, kewajiban kita adalah untuk menaati Allah dan Rasulnya. Ini ya butuh kita untuk mengucapkan kata-kata yang bisa menjawab ucapan tersebut dan memberikan ketentraman hati dia dengan ucapan kita. Ya kan terkadang ya ketika kita menasihati orang kemudian orang itu membalas dengan kata-kata seperti itu, kita malah bengong. Ya. Waduh, kok saya nasihatin dia malah nggak mau terima ya. Akhirnya kita menggerutu, kita pun pergi marah, dia pun tertawa. Ya. Sehingga pada waktu itu akibat daripada ketidaksiapan kita di dalam memberikan nasihat. Makanya ketika kita memberikan nasihat, ya, yang kita pikirkan adalah kita harus bersiap-siap. Hujah apa yang akan saya sampaikan kalau dia menjawab ya dengan kata-kata seperti ini dan seperti ini. Kita harus siap bahwa dia pasti akan ya membantah kita. Nah, terkadang di awal kita memberikan nasihat, yang kita inginkan adalah segera diterima. Ketika ternyata apa yang kita inginkan untuk segera diterima tersebut tidak terjadi, bahkan yang ada adalah bantahan, seringkali kita langsung down, seringkali kita langsung kecewa, seringkali kita marah. Akibatnya kemudian kita pun langsung berputus asa dan kemudian pergilah kita. Inilah ya, ternyata di dalam memberikan nasihat pun juga ya tidak semudah yang kita pikirkan. Butuh kekuatan ilmu, butuh kekuatan kemampuan di dalam menyampaikan hujah ya, dan menjawab syubhat ataupun jawaban dia yang terkadang akibat daripada kebodohan dia. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada Allah wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Ya Allah, saudaraku Harun
dia lebih fasih lisannya dariku. Ya, rupanya menyampaikan nasihat itu butuh kepada kefasihan lisan. Ya, menyampaikan nasihat itu butuh kepada kekuatan hujah dan bayan, ya, penjelasan. Ya, Allahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Iriana yang berada di Situ Bondo. Dan selanjutnya yang kedua, silakan masih kami terima di layanan telepon 0218236543. Silakan, halo. Halo. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Nadira di Senen, Jakarta Pusat. Ya, Barakallahu fiik ya Ustaz. Ya, Barakallahu. seluruh pendengar Roja, barakallahu fiik. Silakan. Begini Ustaz. Saya kan suka lupa Ustaz. Kalau saya perhatikan afwan itu lupa itu kan seperti apa? Seperti orang mimpi gitu ya. Maksudnya ada yang datang dari setan itu kan. Ada yang datangnya dari Allah itu. Nah, yang ketiga juga ada yang datang dari diri kita sendiri gitu ya. Mungkin kita banyak pikiran segala macam gitu ya. Itu kalau mimpi ya Pak ya? Ya, kalau maksudnya lupa itu seperti mimpi gitu. Ada yang datangnya karena keadaan kita yang banyak pikiran, atau juga ada yang juga karena apa? Bisikan setan itu kan jadi lupa kan. Seperti yang kisah muridnya Nabi Musa itu karena Yusha bin Nun kalau salah ya. Yang istilahnya kan saya kan sering itu kan berjanji dengan seseorang itu atau ingin melakukan suatu perbuatan itu lupa, akhirnya karena lupa itu saya jadi capek gitu kan. Pertanyaannya dengan kita katakan bahwa kalau kita tertimpa terkejut itu kita disunahkan kan mengucapkan subhanallah. Kalau kita salah kita disunahkan mengucapkan istighfar gitu kan. Dan sering iya, pertanyaannya langsung Pak. Ada tangga. Halo Pak. Karena saya yang ke bawah itu ingin melakukan sesuatu atau berjanji dengan teman untuk membawakan sesuatu itu lupa gitu. Jadi dengan lupa itu jadi saya merasa capek gitu kan. Terus juga iya, pernah berjanji dengan teman itu teman jadi kecewa gitu karena mohon maaf Pak, bisa langsung ke inti pertanyaan. Yang saya kan kira-kira kalimat zikir yang tepat itu jika kita lupa itu apa Ustaz ya? Karena itu kan kita terkumpul, kita setelah iya, insyaallah kami bisa menangkap pertanyaan Bapak ya. Ya, silakan Ustaz. Iya. Siapa di antara kita yang tidak pernah lupa? Lupa itu terkadang kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bayangkan dengan lupa Allah memberikan uzur kepada kita. Dengan lupa kita bisa melupakan keburukan-keburukan manusia. Bahkan dengan lupa menjadikan kita semakin banyak pahala. Bagaimana ketika kita berzikir setelah sholat subhanallah, 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 kita lupa ini sudah berapa ya? Akibatnya kita tambah lagi sehingga semakin banyak pahala kita. Ketika kita berjanji kemudian menjadi lupa, akhirnya kita tidak datang, maka itu ya menyebabkan kita tidak mendapatkan dosa. Ketika kita sholat dan lupa untuk sholat ya karena kelupaan kita, Allah pun memberikan uzur kepada kita. Maka lupa itu ya terkadang menjadi sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan lupa itu terkadang akibat daripada ketelodaran kita, kelalaian kita, ya, seperti misalnya kita teledor di dalam menjaga hafalan Al-Quran kita. Akibatnya kemudian kita pun melupakan ayat-ayat Al-Quran, maka ini hakikatnya adalah kerugian. Karena hafalan Quran itu sangat bermanfaat untuk hati kita dan untuk nanti kehidupan akhirat. Tapi karena ketelodaran kita, kelalaian kita, ya, untuk selalu murojaah, akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi ketika akhirnya kita melupakan. Maka kalau lupa itu akibat daripada keteledoran kita, kemalasan kita, ini jelas tercela sekali. Ya. Maka dari itu kalau dikatakan lupa itu dari Allah, kita katakan ya akhal Islam azakumullah, memang betul lupa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan manusia lupa. Tapi terkadang lupa itu karena ada sebab-sebabnya. Bisa jadi sebabnya karena penyakit. Ya, penyakit yang menyerang ginjal dan otaknya, akibatnya kemudian akhirnya dia menjadi pelupa. Atau bisa jadi karena dosa. Dia banyak berbuat dosa, ya. Akibat daripada dosa itu Allah jadikan kita menjadi pelupa. Sebagai sanksi yang Allah berikan kepada kita. Itu bisa terjadi. Ya.
Dan memang juga bisa jadi itu bisa terjadi daripada gangguan syaitan. Ya, syaitan berusaha untuk bagaimana menjadikan kita lupa seperti kita sedang sholat. Jadi dalam sholat syaitan mengingatkan ini, mengingatkan itu. Akibatnya kita lupa apakah kita sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, yang seperti ini harus kita tolak. Harus kita berusaha untuk memaksimalkan diri kita jangan sampai tergoda oleh syaitan. Nah, sekarang apakah ada bacaan khusus kalau kita lupa? Yang saya ketahui sesuai dengan kemampuan ilmu saya belum menemukan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengucapkan doa-doa khusus kalau lupa. Kalau kita lupa sholat, ya sudah, kita segera lakukan ketika kita ingat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man nama 'anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, hendaklah ia melakukan ketika dia ingat. Ya. Kalau kita lupa di mana kunci kita simpan ya, kok lupa? Ya. Apakah ada bacaan khusus? Saya tidak tahu. Ya, barangkali di antara pemirsa ada yang mengetahuinya. Silakan memberikan manfaat atau faedah kepada kita. Kalau kita lupa dengan janji manusia, ya kita minta maaf kepada dia dan berkata, ya mohon maaf saya kemarin lupa, ya tidak ingat sama sekali. Yang jelas saya belum mendapatkan zikir khusus ya tentang kalau kita lupa zikir pakai apa ya. Yang jelas ini butuh kepada dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah, dan mengucapkan ada mengucapkan lupa itu ada dalil yang menerangkan saya tidak boleh saya lupa itu atau perkataan itu kalau kita melupakan Al-Quran ya. Kalau misalnya kita lupa Al-Quran, itu jangan kita katakan saya lupa, tapi katakan ya, Allah yang membuat saya menjadikan lupa. Ya. Aku dijadikan lupa, maksudnya begitu. Aku dijadikan lupa. Maka ya, itu adab yang memang hendaknya kita ucapkan ya, agar kita menisbatkan segala sesuatu itu memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang menjadikan lupa itu Allah. Ya, bukan siapa-siapa. Maka tetapi ya, ini diantara adab ucapan perkataan bahwa kita ya kalau lupa untuk mengucapkan kata-kata aku dijadikan lupa. Ya, Allahu a'lam. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Demikian untuk Abu yang berada di Jakarta. Selanjutnya masih yang ketiga di layanan telepon kami terima. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Iksan di Cikarang. Iksan di Cikarang, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana cara berbicara atau menasihati anak saya yang balita apabila dia mendapati kata-kata kasar dari temannya? Mungkin itu saja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkadang ketika pergaulan anak-anak kita dengan anak-anak yang lain itu tidak baik, seringkali kita kecolongan ya. Sehingga anak kita mengucapkan kata-kata yang kita ingkari, yang tidak pernah kita ajarkan, tapi dia mengucapkannya. Rupanya dia mendapatkan dari teman-temannya. Maka kita hanya sebatas meluruskan saja dengan mengatakan tidak baik nak, itu ucapan yang tidak baik. Ya, itu keucapan yang kasar. Jangan mengucapkan seperti itu ya. Ya. Nah, dengan seperti itu kita memberikan pelajaran kepada si anak bahwa ini ucapan yang tidak baik. Ya, terkadang ketika si anak itu kita ulang-ulangi kata-kata itu masuk ke dalam dirinya. Setiap kali dia mengucapkan kata itu kita tegur lagi dengan lemah lembut. Setiap kali dia mengucapkan kita tegur lagi, sehingga dia faham bahwa ini adalah ucapan yang tidak baik. Dan biasanya ketika dia sudah faham, ya ketika di luar sana dia mendengar temannya mengucapkan, dia akan menegur temannya, itu gak baik tahu ya. Dan itu yang kita saksikan juga di kalangan anak-anak. Makanya disinilah seorang tua itu jangan bosan untuk menegur. Ya, jangan diam daripada kata-kata yang kasar yang diucapkan oleh si anak. Jangan bosan. Dan jangan kita terpancing emosi juga. Karena kalau kita sudah terpancing emosi, akibatnya apa? Fatal. Si anak akhirnya tidak mau menerima ataupun yang lainnya, atau bahkan lari ataupun yang lainnya.
maka kita sedikit ya memberikan nasihat kepada anak, luruskan. Ya, kalau kita kerasi dikit ya supaya menekankan bahwa ini perkara yang sangat penting, tidak apa-apa. Ya, kalau memang si anak ya dengan cara lemah lembut mungkin kurang bisa bermanfaat, tapi agak dikerasi dikit ya, kemudian supaya dia mau ingat ataupun dia mau paham, silahkan itu lakukan kalau memang itu masalahnya lebih besar, wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Ihsan yang berada di Cikarang. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada 2 pertanyaan senada. Ya, di antaranya penanya yang berada di Provinsi Bolmong Raya, Kota Mobagu. Yaitu pertanyaannya, Ustaz, ketika kita ingin mendakwahkan radio ini atau TV ini kepada orang lain, namun ada yang menjawab bahwa TV atau radio ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka pakaian sama dan penampilannya sama dengan mengatakan bahwa kita ini mereka atau sururi. Saya belum paham apa itu sururi dan bagaimana cara menjawab yang baik kepada mereka. Iya. Tentu ya, sesuai dengan yang Anda saksikan di televisi. Iya, yang kita sampaikan adalah alhamdulillah Al-Quran, hadis, demikian pula perkataan-perkataan para ulama. Iya. Kemudian ketika Anda mendengar ada orang yang menuduh, tentu tuduhan itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Yang namanya menuduh, semua orang bisa. Kita pun mampu balas untuk menuduh mereka. Kalau mereka menuduh kita, kita pun juga mampu untuk membalas tuduhan. Tapi kita tidak mau membalas tuduhan dengan tuduhan. Orang yang cerdas adalah orang yang tidak mudah untuk menerima tuduhan begitu saja. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang berusaha untuk meneliti, benarkah tuduhan tersebut ada? Ya, kalau memang ternyata ada pada kesalahan pada kami, insya Allah kami akan berusaha untuk memperbaiki diri. Kami tetap membuka diri untuk menerima kritikan, saran, nasihat. Ya, adapun kemudian sebatas menjelek-jelekan, menuduh, tanpa kemudian setelah itu tidak berusaha memberikan nasihat yang baik, tentu ini bukan sebuah adab Islami. Ya, maka dari itu, ya, jadilah kita orang-orang yang cerdas. Jadilah kita orang-orang yang tidak mudah terprovokasi. Jadilah kita orang-orang yang difirmankan oleh Allah, ya in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ya, apabila datang kepadamu orang fasik dengan membawa berita, maka teliti dulu, ya, teliti dulu, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan, sehingga pada waktu itu nanti kelak kamu akan menyesal. Ini berhubungan dengan kehormatan seorang muslim. Selama ini Anda menyaksikan, alhamdulillah. Apakah Anda mendengar bahwa kami berbicara dengan hawa nafsu atau dengan ra'yu? Alhamdulillah, kami selalu membawakan Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama. Ya, kalau dikatakan ini sesat, tapi tolong tunjukkan kepada kami kesesatan agar kami bisa rujuk kepada kebenaran. Demi Allah, ya, kebenaran lebih kami sukai daripada terus-menerus di atas kesesatan. Ya, kenapa kita tidak berusaha untuk tawasi bil haq, tawasi bis sabr, saling berwasiat, saling menasihati. Ya, terkadang kita ini ketika melihat kesalahan saudara kita, mata kita menjadi tajam, lisan kita menjadi tajam. Ya, terkadang ketika kita melihat kesalahan teman kita, seakan tak ada lagi uzur. Ya, tak ada lagi memberi alasan lagi apa-apa kepada dia. Tidak ada lagi maaf kata. Yang ada adalah kebencian. Seperti itukah yang diajarkan oleh Islam? Tentu tidak. Yang diajarkan oleh Islam adalah kalau kita mendapati kesalahan pada saudara kita, sampaikan, berikan nasihat dengan cara lemah lembut, dengan hujah, dengan burhan. Kalau memang itu hujahnya kuat, ya, insya Allah kami akan menerimanya. Ya, kenapa? Karena kebenaran itu lebih kami cintai dari segala-galanya. Nah, inilah, ya, seharusnya kita segala sesuatu harus kita timbang dengan akhlakul Islam, dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW juga. Bukan hanya sebatas, ya, menuduh, bukan hanya sebatas
menebar kebencian, ya, tanpa mengetahui alasan-alasan yang tepat, ya, dan bukti-bukti yang otentik. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian untuk dua pertanyaan senada. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Ummu Naim di Solo. Ya Ustaz, kami 3 bersaudara perempuan sudah berkeluarga. Usaha kami dimodali oleh orang tua. Namun yang menjadi ganjalan kami, hal tersebut selalu diungkit-ungkit dan dibanding-bandingkan dengan orang yang sukses. Qadarullah, usaha kami bangkrut semuanya. Yang kami tanyakan, bagaimanakah sikap kami terhadap orang tua yang selalu membanding-bandingkan kepada orang lain terhadap atas usaha kami, Ustaz? Sikap penanya tadi, yang pertama adalah husnudzon dulu kepada orang tua. Mungkin orang tua sedang memberikan motivasi supaya kita lebih semangat lagi. Ketika ia banding-bandingkan, tuh lihat si fulan tuh, dia sukses begini. Jangan kita negative thinking dulu, tapi positive thinking dulu, ya. Perasaan kita olah, kita manage, lalu kita berpikir mungkin orang tua saya sedang memberikan motivasi kepada saya, ya, supaya saya bisa berhasil seperti dia. Lalu kita ucapkan, baiklah ma, insyaallah saya mau menghubungi dia, saya mau pergi ke dia, saya mau tanya gimana sih kunci suksesnya dia. Terima kasih, ya, yang telah memberikan kepada saya bimbingan. Ya, anggap saja ini adalah sebagai sebuah cambuk untuk mencambuk kita untuk lebih sukses lagi, untuk tidak putus asa. Ternyata sudah dimodali sama orang tua, ternyata bangkrut, ya qadarullah, gimana lagi? Ya. Dan jangan dijadikan kebangkrutan itu sebagai sesuatu yang dianggap, sudahlah, tampaknya ini sudah tertutup pintu rezeki saya. Tidak. Banyak orang yang mereka bangkrut berkali-kali, rupanya mereka terus bangkit dan bangkit. Ya, waktu saya pergi ke Malang sana, saya bertemu dengan seorang ikhwah, saudara kita. Dia bercerita 15 tahun lamanya dia berjuang. Ya, jatuh bangun, sampai dia jual rumahnya. Namun sekarang alhamdulillah, dengan keuletan dia, kesabaran dia, sekarang dia sudah berhasil, ya, tinggal mengenyam kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Nah, maka dari itu, ya, ucapan orang tua ini kita balas dengan ucapan yang baik. Kita ucapkan terima kasih, ya, insyaallah nanti saya akan pergi ke si fulan yang Bapak sebut tadi. Rumahnya di mana ya, Mbak? Ya, barangkali saya bisa mau ketemu sama si fulan yang sukses itu. Saya mau coba tanya, apa sih kunci suksesnya? Kenapa sih kok dia bisa sukses? Nah, dengan kata-kata ini insyaallah mudah-mudahan memberikan kegembiraan kepada orang tua. Ya. Sebab kalau kita kesal, kekesalan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Ya, ketika kita mendengar orang tua kita ini kok membanding-bandingkan sama orang, hati kita kesal aja. Tapi dengan kesal seperti itu apakah akan selesai permasalahan? Tentu tidak. Ya, bahkan kita malah semakin benci sama orang tua kita, dan ini tidak baik. Tapi kalau kita hadapi itu dengan positive thinking dulu, ya, kita letakkan perkataan orang tua itu untuk sebagai motivasi buat kita dan cambuk diri kita, insyaallah itu menjadi sesuatu yang menggembirakan diri. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Munaim yang berada di Solo. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari saudari kita yang berada di Karawang. Ya Ustaz, saya seorang perempuan yang berlumuran dosa besar. Setiap hari saya melakukan dosa-dosa tersebut. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah masih mau mendengar saya dan mengampuni dosa saya? Ustaz, mohon jawabannya Ustaz dan nasihatnya. Jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan kepada wanita ini kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa sebesar apapun juga selama kita bertaubat bersungguh-sungguh kepadanya. Coba dengarkan firman Allah dalam surat Az-Zumar. Wa qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas itu,
jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang suka berbuat dosa, kamu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kamu katakan Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Kalau kamu taubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam jami'-nya dengan sanad yang hasan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yaitu hadis qudsi, ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani laghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang, kalaulah dosamu sangat banyak, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosamu. Aku tidak peduli dengan banyaknya dosamu itu. Subhanallah. Apakah Anda tidak tahu Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Ya. Kita banyak dosa setiap hari. Apakah Allah masih mau mendengarkan doaku dan Allah masih mengampuni dosaku? Ya, Allah pasti ampuni dosa kita, tapi dengan syarat segera taubat. Jangan kita tertipu oleh angan-angan Allah Maha Pengampun, nanti gampang saya minta ampun. Itu adalah menunjukkan kalau dia berburuk sangka kepada Allah. Sebab kalau dia berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah mengampuni dosanya, dia akan segera taubat kepada Allah. Maka segera hari ini juga, detik ini juga, segera kita kembali kepada Allah. Ya, kita menyesali akan dosa-dosa kita. Lalu kita pun bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa-dosa tersebut. Kalau ternyata kita tidak bisa meninggalkan dosa kecuali dengan cara pindah ke tempat lain yang banyak orang saleh, segera pindahlah. Ya, kita tinggal bersama orang-orang yang saleh, yang memberikan kekuatan hati kita untuk terus istiqomah di atas ketakwaan, ketaatan. Nah inilah, ya, harus ada usaha di antara apa dari kita, harus ada usaha. Jangan menyerah. Yakinlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kita harus berusaha. Dan ya memang kehidupan kita ini tiada lain adalah untuk berjuang, ya, meraih surga Allah. Kalau kita berani berjuang melawan hawa nafsu kita, maka Allah akan bukakan kepada kita pintu-pintu ketaatan. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, ya, jihad di sini masuk di dalamnya jihad melawan hawa nafsunya. Ya, berjihad melawan syaitan. Lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan berikan hidayah kepada dia, kepada jalan-jalan kami menuju surga. Subhanallah. Maka dari itu jangan berputus asa, ya. Insyaallah kalau kita kuat tekad kita, Allah akan bantu kita sambil kita terus minta kepada Allah kekuatan, ya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya yang berada di Karawang. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Saiful Aziz yang berada di Banten. Ustaz, saya seorang mahasiswa. Saya mendapati seorang dosen yang sering membawa hadis dhaif dan maudhu, juga berpikiran liberal. Ingin sekali saya mendebat ketika dia membawakan pendapat-pendapatnya, namun saya takut orang-orang atau teman-teman saya semakin jauh dari dakwah sunnah. Nah, apakah yang harus saya lakukan, Ustaz, agar dosen itu atau agar dialog ini tidak membuat mudarat bagi saya ataupun bagi dakwah? Yang lebih baik adalah, ya, kalau memang yang pertama Anda yakin dengan hujah-hujah Anda, dan Anda yakin bahwa Anda sudah punya kemampuan yang kuat dalam keilmuan untuk membantah dia, ya, berbicaralah dengan dosen Anda 4 mata saja. Bilang ke dia, Pak dosen, ya, bisa saya berbicara 4 mata dengan Bapak tentang masalah apa? Tentang masalah yang Bapak sampaikan tadi di kelas. Ya, berikan nasihat, berikan hujah. Karena terkadang ketika seorang dosen mengajar di kelas, kemudian Anda bantah, egonya naik. Sehingga seorang dosen tidak mau, ya, dia diremehkan atau dipermalukan di hadapan murid-muridnya. Maka, ya, karena memang psikologi manusia seperti itu biasanya.
Maka pada waktu itu coba ya kita datang ke dosen tersebut, ajak berdialog, ya berdua saja dengan dosen tersebut. Ya, kalau memang kita merasa yakin bahwa kita punya hujah yang kuat dan kita mampu untuk membantah. Tapi kalau kita tidak merasa yakin atau kita merasa ilmu kita belum mampu, lebih baik kita gali dulu, gali dan cari. Kemudian persiapkan hujah-hujah yang kuat, ya penjelasan yang gamblang, jelas untuk membantah dia. Kemudian setelah itu baru kita ajak dia berdialog berdua. Mudah-mudahan dia ya dengan cara seperti itu mau kembali. Wallahu a'lam. Nah, ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya yang berada di Banten. Dan selanjutnya kami kembali di layanan telepon, terima pertanyaan, silahkan secara langsung 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Surya di Bangka. Surya di Bangka, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin nanya Ustaz. Saya pernah dengar di stasiun swasta itu ada Ustaz yang mengatakan kalau taubat itu batasnya 3 kali Ustaz. Itu benar atau tidak Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kalau kita di kantor Ustaz, sering ada rapat Ustaz ya. Bagaimana kita menyampaikan aspirasi kita, atau misalnya kita memberitahu kepada pimpinan kita tentang kinerja teman kita. Itu gimana Ustaz caranya Ustaz? Baik Ustaz, itu saja Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa? Mengenai tobat batasnya 3 kali, mendengar di TV swasta seorang Ustaz. Iya. Untuk memberikan batasan butuh kepada dalil. Iya. Taubat tidak diberikan oleh Allah batasan. Kewajiban kita adalah segera bertaubat kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang nasuh. Di sini Allah memerintahkan kita untuk bertaubat. Ya, ketika kita berbuat maksiat, segera kita taubat kepada Allah. Dan kita berusaha untuk memelihara taubat kita semaksimal mungkin. Kata Rasulullah, la yuldagul mu'min fil juhri marratain. Seorang mukmin ya janganlah disengat kalajengking di dalam satu lubang 2 kali. Artinya seorang mukmin tidak layak untuk jatuh kepada dosa yang sama untuk yang kedua kalinya setelah dia bertaubat kepada Allah. Ya. Namun kalau ternyata kita terbawa oleh hawa nafsu kemudian jatuh kepada dosa yang sama, kemudian kita bertaubat kepada Allah lagi dengan taubat yang nasuh. Kemudian suatu ketika kita jatuh lagi kepada dosa yang sama, bertaubat lagi kepada Allah dengan taubat dan nasuh. Ya, maka tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa taubat itu dibatasi dengan 3 kali. Lebih dari itu Allah tidak mengampuni, tidak. Justru ini bertabrakan dengan dalil-dalil yang bahwa Allah yang melarang kita berputus asa dari rahmatnya, dan bahwa Allah mengampuni seluruh dosa. Namun ya, tentunya orang yang taubat dengan taubat yang nasuh semaksimal mungkin untuk memelihara taubatnya tersebut. Jangan sampai kembali kepada dosa yang sama. Ya, karena hal seperti itu menunjukkan kita belum sempurna taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang kedua Ustaz, mengenai menyampaikan aspirasi kepada atasan mengenai kinerja teman-teman kita. Kalau memang menyampaikan kinerja teman kepada atasan, diminta oleh atasan ya untuk kemaslahatan perusahaan, tidak mengapa kita ucapkan kita jelaskan kepada dia. Tujuannya adalah untuk mencari solusi. Kalau dikatakan apakah ini tidak termasuk ghibah, kita katakan insyaallah ini ghibah yang diperbolehkan. Kenapa? Karena untuk maslahat yang lebih besar. Ya, ketika kita memberitahukan kepada atasan bahwa si fulan kinerjanya begini, dia kok malas-malasan, dia kok sering bolos. Ya, untuk apa? Supaya tidak merugikan perusahaan. Ya, untuk apa? Supaya orang ini bisa lebih baik lagi. Maka yang seperti ini, ya, kata para ulama diperbolehkan karena ini ya masuk di dalam melaporkan kemungkaran kepada yang berhak.
Maka kalau kita menceritakan dan kita diminta oleh atasan untuk menceritakan tentang kinerja si fulan gimana? Ya kita ceritakan aja. Tujuannya adalah untuk kemudian mencari solusi. Ini adalah untuk kemaslahatan yang lebih besar insyaallah. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Surya yang berada di Bangka. Dan selanjutnya masih kami terima. Silahkan di layanan yang telepon di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nur Daefiri. Ibu Nur, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, bagaimanakah supaya kita bisa khusyuk dalam berzikir sementara kita mengerjakan kegiatan kita yang rutin setiap harinya. Terus terima kasih, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin kita bisa khusyuk Ibu berzikir ketika kita sedang beraktivitas. Kenapa? Karena hati kita ini tidak bisa diduakan. Ya, kalau kita sedang sungguh-sungguh melakukan aktivitas, pasti zikir pun akan menjadi hanya sebatas ucapan di lisan. Ya, tapi ucapan di lisan itu pun tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kalau gara-gara zikir akibatnya kita tidak bisa maksimal dalam pekerjaan, lebih baik kita tidak berzikir dulu. Karena itu uzur. Ya. Karena kita melakukan amanah yang lebih besar pahalanya insyaallah. Karena ini adalah amanah misalnya. Saya melakukan pekerjaan. Kalau saya berzikir, saya tidak bisa fokus. Ya udah, fokuslah dengan pekerjaan kita. Ya, karena itu amanah yang sudah dibebankan kepada kita, insyaallah pahala. Ibu masak, yang gara-gara masak kayak ibu gara-gara berzikir akhirnya gosong. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Toh ibu masak pun juga untuk kepentingan suami, untuk anak, pahala. Ibu mencuci gara-gara zikir akhirnya ibu pun lalai. Ya, maka pada waktu itu kita lakukanlah perbuatan itu pada tempatnya masing-masing. Ya, di saat kita longgar, kita banyak berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Di saat kita bekerja, bersungguh-sungguhlah dalam pekerjaan kita. Ya, selama itu memang untuk kebaikan, selama itu adalah mendapatkan juga pahala dalam perbuatan kita. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Nur yang berada di RTRI. Selanjutnya masih kami terima di layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Henry di Kedaya. Henry di Kedaya, dikeraskan Pak suaranya, terdengar kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau tanya, kalau anak sedang zikir pagi misalkan Ustaz ya, terus ada teman anak membacakan Al-Quran gitu ya, sebaiknya anak teruskan zikir paginya atau jeda dulu Ustaz? Iya, ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya, apabila dibacakan Al-Quran kita diperintahkan untuk mendengarkan dan diam. Namun kalau di sana ada yang lebih utama, tentu lebih kita utamakan yang lebih utama. Zikir pagi dan petang itu lebih utama daripada membaca Al-Quran, seperti yang dikatakan oleh para ulama. Iya. Kalau di waktu pagi, di waktu petang, yang paling utama adalah membaca zikir pagi dan petang. Nah, ketika kita mendengar teman kita membaca Al-Quran, tetaplah kita berzikir pagi dan petang. Kenapa? Karena itu lebih utama daripada mendengarkan Al-Quran. Iya. Yang kedua, kalau ternyata antum merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran saudara antum, barangkali antum bisa memberikan teguran kepada dia dengan baik-baik. Maaf akhi, bisa enggak dikecilin bacaan Al-Qurannya? Saya sedang berzikir juga. Ya, sebab ya berzikir keras apabila memang itu mengganggu orang lain, itu tidak diperkenankan dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW pernah masuk ya ke masjid dan didapati para sahabat sedang mengeraskan bacaannya masing-masing.
Maka Rasulullah SAW sabda apa? Ala inna kullakum munajin rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'd. Ketahuilah sebagian kalian ini sedang bermunajat kepada Rabbnya, setiap kalian itu. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan, mengganggu saudaranya yang lain. Hadis ini sahih dari Abu Daud dalam sunannya. Ya, hadis-hadis ini menunjukkan ya bahwa ya, kita tidak boleh mengganggu orang lain walaupun dengan berzikir. Ya, dengan zikir yang dikeraskan akhirnya ibadah teman kita menjadi terganggu karena zikir kita yang dikeraskan. Maka pada waktu itu kita sebatas minta saja kepada teman kita untuk sedikit mengecilkan suaranya. Karena kita juga sama-sama berzikir kok, sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Henry yang berada di Kedoya. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya mau menikah tapi orang tua tidak setuju karena pernikahan yang dinamakan dengan lusan, yaitu anak ke-1 dengan ke-3. Hal tersebut apabila diteruskan katanya bisa mendapatkan musibah. Nah, bagaimanakah cara menasihati yang baik Ustaz? Bagaimana saya sikap kepada orang tua? Apakah saya harus tetap melanjutkan untuk menikah tanpa memperdulikan? Mohon jawabannya. Ini jelas ya keyakinan yang syirik. Di mana ia menganggap kesialan dengan hanya sebatas melompati yang kedua. Di sini memang dibutuhkan kemampuan dan kecerdasan bagaimana menyampaikan hujah kepada orang tua. Ya, barangkali kita berbicara baik-baik kepada orang tua dan berkata, bukankah kesialan itu semuanya dari Allah, Ma? Bukankah yang memberikan kesialan, ya demikian pula manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena begini dan begitu. Bukankah Rasulullah SAW tidak pernah melarang kita untuk menikah? Kalau dia berkata ini sudah menjadi adat kebiasaan kita katakan, bukankah kita ini adalah ya umat Nabi Muhammad SAW? Bukankah kita ini diperintahkan untuk mengikuti syariat Allah? Ya. Sementara syariat Islam tidak pernah menyebutkan bahwasannya ya kalau akan dilewati yang kedua akan terjadi begini dan begitu. Coba diajak berpikirlah ya orang tua kita ini supaya dia paham bahwa itu adalah bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu semua adalah perkara yang ya menisbatkan kesialan kepada selain Allah, dan itu termasuk kesyirikan. Penting kita difahamkan dulu orang tua kepada Allah, kenalkan kepada Allah tentang hakikat tauhid, tentang hakikat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dan demikian pula ya, kita berusaha untuk mengikis habis dulu keyakinan-keyakinan yang seperti itu dan fahamkan bahwa itu mengandung kesyirikan. Ya. Nah, ini penting untuk kita fahamkan dulu. Butuh kesabaran memang. Ya, barangkali kita menunda dulu pernikahan untuk memahamkan dan mendakwai orang tua dulu. Ya, itu lebih jauh maslahatnya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Umi Laila yang berada di Lampung. Ya Ustaz, apakah berdosa jika seorang istri keluar rumah tanpa mahram untuk menuntut ilmu karena suami sudah meninggal? Dan bagaimana jika safar seperti haji ataupun umroh tanpa mahram? Nah. Apabila pergi menuntut ilmu itu perjalanan jauh dan safar, maka dia wajib dengan mahramnya. Ya. Adapun kalau memang itu bukan di luar kota, ya, kajian-kajian yang ada di dalam kota dan itu tidak safar, maka silahkan dia pergi bersama teman-temannya. Adapun haji, kalau memang dia tidak punya mahram sama sekali, maka pendapat jumhur ulama mengatakan silahkan dia berhaji selama aman di perjalanan, ya, aman dari gangguan, demikian pula aman dari godaan para laki-laki. Ya, kalau memang ternyata tidak aman, tidak diperbolehkan, dan ini pendapat jumhur. Allahu a'lam. Nah. Ya, jawabannya demikian. Dan untuk selanjutnya ya ada pertanyaan dari penanya di Kun Waluyo Depok, Bapak Kun Waluyo di Depok Timur.
Ya Ustaz, kami menanyakan tentang surat Nur ayat yang ke-31, masalah perhiasan. Saya bersilang pendapat dengan saudara saya bahwa saudara saya berpendapat perhiasan di dalam surat tersebut adalah aurat yang sebenarnya, sedangkan saya berpendapat bahwa perhiasan tersebut adalah benar-benar perhiasan yang apabila dipakai wanita menjadikan aurat. Bagaimanakah pendapat yang benar Ustaz dari pendapat surat Nur ayat 31 tersebut? Inilah ya yang harus kita fahami, bahwa biasakan ya persilangan pendapat kita kembalikan kepada para ulama. Kenapa? Karena dua pendapat antum itu tidak bertabrakan sebetulnya. Kedua-duanya masuk dalam makna ayat tersebut. Pendapat saudara antum mengatakan bahwa yang dimaksud adalah aurat. Pendapat yang antum bilang maksudnya adalah perhiasan yang ia pakai. Kedua-duanya sama. Itu masuk di dalam keumuman firman Allah, wala yubdina zinatahunna, janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka. Ya, maka dari itulah para ulama mengatakan ya bahwa apabila pakaian itu menjadi sebuah perhiasan bagi wanita sehingga ia menjadi terlihat indah di mata laki-laki dengan pakaiannya tersebut, maka itu masuk di dalam keumuman ayat, itu perhiasan. Ya, dua pendapat ini tidak bertabrakan. Kenapa? Karena dua pendapat ini masuk dalam keumuman ayat tersebut. Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna. Di sini Allah menyebutkan zina, kemudian diidhofahkan kepada hunna. Dan dalam bahasa Arab itu mempunyai makna umum, mencakup makna semua yang bermakna perhiasan. Dan inilah adalah merupakan kaidah ya bahasa Arab atau usul fiqh yang menunjukkan bahwa keumuman hendaknya dibawa kepada makna yang umumnya. Jangan dikhususkan kecuali dengan dalil. Maka karena ini memang maknanya umum, ya, maka pada waktu masuk padanya semua sifatnya perhiasan. Maka kalau wanita yang memperlihatkan perhiasan berupa auratnya haram, atau wanita memperlihatkan perhiasan berupa pakaian yang akhirnya ia berhias diri dengannya di hadapan laki-laki, itu pun juga tidak diperbolehkan. Semua itu masuk di dalam keumuman ayat tersebut, dan kedua-duanya adalah merupakan pendapat para ulama juga. Maka kedua-duanya masuk dalam keumuman ayat tersebut. Makanya ini termasuk perselisihan yang sifatnya variatif, ya. Bukan yang sifatnya saling bertabrakan, tidak sama sekali. Karena kedua-duanya masuk di dalam keumuman ayat tersebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan di pagi hari ini bermanfaat, ya. Yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu adalah dari kekurangan keilmuan saya. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.